Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kahim pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 atau pada tanggal 16 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari Kejadian 45 ayat 4 sampai 5 yang berkata demikian, saudaraku. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Aku mohon mendekatlah kepadaku," dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir, ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersedih hati dan janganlah pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu." Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar di dalam bacaan renungan Torah kita adalah Yusuf menyatakan siapa dirinya. Saudaraku, peristiwa ini tentu begitu sangat mengharukan, saudaraku, di mana saudara-saudara Yusuf sudah 2 kali datang ke Mesir untuk membeli makanan, dan semuanya diberikan dan uangnya dikembalikan. Kemudian dianggap mereka sebagai mata-mata, demikian saudaraku, karena Yusuf tahu bahwa itulah saudaranya. Dan akhirnya mereka kembali lagi dan membawa adik Yusuf yaitu Binyamin, saudaraku, dan dia bisa melihat Binyamin kembali semuanya dalam keadaan baik. Dan dia belum menyatakan, dan dia nanya kepada orang tuanya atau ayah dari saudara-saudaranya ini, dan semuanya masih hidup. Dan karena Yusuf tidak tahan lagi, saudaraku, maka dia nyatakanlah dirinya. Sehingga firman tadi dinyatakan yang kita dengar, saudaraku, betapa Yusuf menyampaikan bahwa dialah Yusuf yang mereka jual, saudaraku. Betapa suatu hal yang sangat menakutkan terhadap 11 saudaranya itu, saudaraku. Termasuk mereka merasa ketakutan tentunya karena mereka telah memperbuat Yusuf tidak baik dan dia jual, saudaraku. Namun Yusuf dengan memiliki kebesaran hatinya, dia katakan dia justru tidak marah, saudaraku. Oleh karena rancangan Elohim lah, maka Yusuf dibawa lebih dahulu ke Mesir untuk menyelamatkan keturunan Yakub ini, saudaraku. Sesuatu hal sikap hati yang sangat besar, saudaraku, terhadap Yusuf ini. Sikap yang bukan balas dendam, merasa kecewa terhadap saudara-saudaranya. Ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, saudaraku, karakter-karakter Yusuf inilah, seperti Yusuf ini yang perlu kita menjadi toladan bagi kita, saudaraku. Banyak kita masih sulit untuk dapat memaafkan orang yang membuat kepahitan hati kepada kita. Sama seperti Yusuf, saudaraku, kalau bisa kita lihat, hal itu tentu sangat menyakitkan hati terhadap Yusuf, saudaraku. Tapi Yusuf berkata dengan kebesaran hati yang dia dapat dan roh Bapa Yahweh ada pada Yusuf, dia tidak pandang itu lagi. Namun dia berbicara bahwa sesungguhnya proses yang dijalani Yusuf, saudaraku, juga bukan proses yang biasa-biasa, saudaraku. Sampai dia berkenan Bapa Yahweh memakainya menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu selain Firaun, saudaraku. Dan proses ini dia jalani dan akhirnya Bapa Yahweh bekerja untuk Yusuf, dan Yusuf katakan, "Aku datang ke Mesir untuk mendahului kalian karena untuk menyelamatkan keturunan mereka." Ini suatu sikap yang sangat luar biasa, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita. Mari, saudaraku, kita berjuang untuk kita mengikuti bagaimana karakter Yusuf ini dalam menjalani kehidupan kita. Kita pandang Bapa Yahweh, saudaraku, bukan pandang masalahnya, bukan pandang manusianya, saudaraku. Sikap seperti ini yang harus kita tanamkan. Memang tidak mudah, memang, saudaraku. Tapi lewat firman ini kita kembali diingatkan dan ditegur, saudara, bahwa hidup kita memang harus dikembalikan sesuai firman Bapa Yahweh,
Karena itulah kehendak firman dan kehendak Bapa Yahweh kita menjalani kehidupan ini. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Karena bila kita tidak melakukan hal itu, kita seperti Yusuf, dia merasa kepahitan kepada saudara-saudaranya dan membawa saudaranya masuk dalam penjara. Tentu hal itu, saudaraku, juga bukan yang diinginkan terjadi, dan kitab suci tidak mencatat seperti itu. Justru Yusuf memberi makan mereka, memperlakukan mereka begitu sangat baik karena dia tahu itulah saudara-saudara mereka. Mari saudaraku, kitab suci mengatakan ini dan mengajari kita. Tinggal bagian kita untuk mengambil bagian, untuk kita saling mengasihi satu sama lain, saudaraku. Dan sikap kasih Yusuf ini begitu luar biasa, saudaraku, di tengah kelaparan yang begitu sangat berat di seluruh muka bumi pada waktu itu. Namun lewat Yusuflah maka diselamatkan keturunan janji dari Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada garis keturunan mereka. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan apa sepanjang hari ini semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh, kita tidak perlu dipermalukan, dan janji firman hidup kita pasti akan diberkati. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.